Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Hari ini adalah perkuliahan pemrograman komputer kuliah di S1 Teknik Industri ya, Setim Migas Balikpapan. Kita udah masuk materi keempat, yaitu di sini ada sintaks dasar Python yang akan disampaikan oleh kelompok 4 ya, yaitu Abdurrahman, Muslimin, dan Rehan. Untuk mempersingkat waktu, monggo silahkan langsung saja untuk kelompok 4 mempresentasikannya. Silahkan. Ya Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang sintek dasar Python. Nah, di kelompok 4 ini ada 3 anggota. Yang pertama itu ada Abdurrahman Andre Basuwan, yang kedua Muslimin, dan yang ketiga saya sendiri, Rehan Andi Pratama. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas apa itu Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program, seperti program CLI, program GUI atau desktop, aplikasi mobile, web, game, program untuk hacking, dan sebagainya. Oke, sebentar. Ini yang ngomong siapa nih? Ini namanya Muhammad Rizaldi. Iya Pak, soalnya saya nggak punya laptop, jadi pakai laptopnya Muhammad Rizaldi. Iya, atas nama siapa ini? Rehan Andi Pratama, Pak. Oh, Rehan. Oh ya sudah, oke, nggak apa. Oke, lanjut Rehan, silakan. Lanjut Pak ya. Oke, Python silakan. juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami. Python bagus untuk pemula yang belum pernah coding. Selanjutnya, Python bekerja pada banyak platform Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, dan lain-lain. Python memiliki sintak yang sederhana, mirip dengan bahasa Inggris. Python memiliki sintak yang memungkinkan user untuk menulis program dengan jumlah baris lebih sedikit daripada beberapa bahasa pemrograman lainnya. Python berjalan pada sistem interpreter, yang berarti kode tersebut dapat dijalankan segera setelah ditulis. Ini berarti bahwa prototipe bisa sangat cepat dilakukan. Python dapat diperlakukan dengan cara prosedural, cara berorientasi objek, atau cara fungsional. Sintak Python dapat dijalankan dengan menulis langsung di command line, atau dengan membuat file Python di server, menggunakan ekstensi file, dan menjalankannya di command line. Python identasi. Dalam bahasa programan, lain identasi pada source kode hanya untuk kemudahan alam membaca. Pada pemrograman dengan Python, identasi sangat penting. Python menggunakan identasi untuk menunjukkan blok kode. Contoh identasi Python akan menghasilkan error jika men-skip identasi. Lanjut. Oke, selanjutnya bahasa sintaks biasa juga disebut sebagai sintaks. Dapat diartikan sebagai aturan yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan yang seseorang programmer. Maksud dari sintaks atau aturan ini adalah agar kode atau skrip yang ditulis dapat dibenarkan dan dimengerti oleh komputer. Aturan-aturan ini sudah diatur secara baku dan terdapat di setiap bahasa pemrograman mulai dari Java, PHP, C, C++, dan masih banyak lagi. Pada intinya dalam pembuatan program diperlukan skrip atau kode yang harus ditulis sebagai perintah dalam program yang dibuat, baik itu desktop, programming, ataupun web. Pada saat file program dijalankan atau dikompilasi, maka setiap baris skrip akan diperiksa oleh setiap komputer dan harus diperiksa dapat dimengerti. Disinilah peran vital dari sintaks itu sendiri untuk memberikan aturan khusus
program dapat berjalan semestinya. Bisa disimpulkan bahwa skrip dan sinteks sama-sama penting dalam dunia pemrograman. Selanjutnya penulisan statement Python. Statement adalah sebuah instruksi atau kalimat perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Contohnya kita menulis print dalam kurun tanda kutip hello world ditutup kurung. Habis itu kita tulis belajar Python dari nol dan nama petani dan kode. Penulisan satu statement tidak diakhiri dengan kata tanda titik koma. Nah, selanjutnya penulisan string pada Python. String adalah teks atau kumpulan dari karakter. String dalam pemrograman biasanya ditulis dan dibungkus menggunakan tanda petik. Biasa digunakan tanda petik tunggal maupun ganda. Contohnya judul sama dengan buka kutip belajar pemrograman Python sampai bisa tutup kutip. Terus penulis sama dengan tanda kutip tunggal ini petani kode tutup kutip. Aku lagi. Selanjutnya, penulisan cache pada Python. Sintak Python bersifat cache sensitif, artinya teks ini dibedakan. Contoh, judul, tanda tip 2 belajar dasar-dasar Python. Menurut rekomendasi style Google, berikut ini contoh penulisan cache yang disarankan. Di sini bisa dilihat penulisan cache yang disarankan itu seperti ini. Selanjutnya itu cara penulisan komentar pada Python. Komentar merupakan baris kode yang tidak akan dieksekusi. Komentar digunakan untuk memberikan informasi tambahan dan untuk menonaktifkan kode. Ada beberapa cara menulis komentar pada programan Python. Menggunakan tanda pagar. Cara pertama menggunakan tanda pagar. Cara ini paling sering digunakan, contohnya seperti ini. Tanda pagar dulu, baru ini adalah komentar. Oke, selanjutnya. Mungkin Andre Baswan sama itu. Selanjutnya menggunakan tanda petik. Selain untuk mengupdate teks, atau string, tanda petik juga dapat digunakan untuk membuat komentar. Contohnya, tanda petik ini adalah komentar dengan tanda petik ganda. Dan ini juga komentar, tapi dengan tanda petik tunggal. Penulisan komentar dengan tanda petik jarang digunakan, kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan tanda pagar, jadi tidak rekomendasikan. Menggunakan triple tanda petik. Sedangkan triple tanda petik sering digunakan untuk menuliskan dokumentasi. Contohnya seperti yang ini, kelas pagar. Triple tanda petik kelas pagar untuk membuat objek pagar dibuat oleh implementasi kode sebagai contoh saja. Dan hasilnya seperti di bawah ini. Nah, setelah enter ditekan bakal ada hasil seperti ini. Sekian presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau ada yang mau didemokan? Ada Pak, sedikit yang bisa kami. Oke. Silakan didemokan dulu aja.
Oke, di sini bisa dilihat. Pertama itu kita tulis print. Selanjutnya nah di sini yang dimaksud tentang penulisan sintaks Python. Ya, suaranya agak ini mantul ya. Sini udah dibuka. Sini aku. Nah, di sini yang dimaksud tentang penulisan sintaks Python itu tentang penulisan ini ya, Pak. Jadi yang pertama kita tulis print, setelah itu buka kurung. Nah, setelah itu tanda kutip, tulis contoh selamat pagi ya. Pagi. Itu. Tutup kurung. Belum. Bentar, Pak. Oke, gimana? Saya Pak Rehan. Ya diulang, Pak ya. Pertama kita Ya, tulis silakan. print. Habis itu buka kurung tanda kutip. Ini ya. Mau. Pokoknya dari apa ini? Pokoknya yang kami pelajarin dari tentang sintak ini Pak, yang kami pahamin itu tentang penulisan di pemrogramannya Pak, seperti ini. Contoh yang ada di slide ini Pak. Tanda buka kurung dan tanda kutip ini harus sesuai dengan yang dicontohnya ini Pak. Oke. Terus, cara menjalankannya? Jadi sudah Pak, bisa Pak. Atau ini kenapa lagi trouble kayaknya? Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya Pak. Ya, jadi begini, untuk hari ini tuh kita mempelajari tentang sintaks ya. Sintaks itu adalah aturan main yang ada di dalam Python. Contoh tadi, siapa tadi namanya, Rehan, menjelaskan bahwa gini loh, kalau misalnya kita mau menampilkan satu tulisan di dalam Python ya, print, buka kurung, tanda kutip, hello world, tanda kutip, tutup ya, terus kurung tutup. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah hello world. Nah, kalau misalnya yang lain ya tergantung nanti. Jadi ketika mau menampilkan itu itu beda-beda gitu. Jadi ini untuk cara menampilkan tulisan, nanti ada juga cara untuk aritmatika dan yang lain-lainnya ya. Jadi lebih kepada ke penulisan statement
Python ya. Mungkin seperti itu ya untuk hari ini ya, sekaligus juga untuk praktikum ya, praktikum yang kedua. Ya, Oke, itu saja mungkin. Terima Pak. kasih. Ada yang lain tambahan? Ada yang mau ditanyakan kelompok lain atau mungkin kelompok 4 sendiri? Cukup segitu aja, Pak. Cukup. Ya, oke. Cukup ya. Oke. Ya, Ya, Pak. terima kasih. Silakan ditutup. Waalaikumsalam. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.